Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 2924013. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat namun menyeluruh tentang pendidikan Islam di Minangkabau. Sebuah sistem pendidikan yang sangat unik karena memadukan ajaran Islam dengan adat budaya yang kuat dan hidup di tengah masyarakat. Orang Minang memiliki pepatah, adat bersadi syara, syara bersadi kitabullah. Artinya, adat berdiri di atas syariat dan syariat berdiri di atas Al-Quran. Pepatah inilah yang menjadi dasar cara orang Minang mendidik anak, membina generasi muda, dan menjaga nilai Islam dari masa ke masa. Yang pertama, sejarah awal pendidikan Islam di Minangkabau. Islam masuk ke Minangkabau sekitar abad ke-16 dan membawa perubahan besar terutama di bidang pendidikan. Sebelumnya, pendidikan dilakukan melalui adat, melalui nasihat orang tua, pepatah petitih, dan cerita lisan. Namun setelah Islam diterima, lahirlah lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu surau. Dua, surau sebagai pusat pendidikan anak negeri. Surau bukan hanya tempat ibadah. Surau adalah pusat kehidupan anak nagari, tempat belajar, tempat tinggal, dan tempat membentuk karakter. Di surau, para pemuda belajar Al-Quran, tajwid, fikih, akhlak, tasawuf, bahkan silat sebagai pendidikan jasmani dan mental. Guru surau dikenal sebagai tuanku ini atau syekh. Mereka bukan hanya mengajar, tetapi juga membina akhlak dan kedisiplinan. Ada pepatah Minang yang sering disebut, kasurau mencari ilmu, kalapau mencari tahu, yang artinya surau adalah tempat menuntut ilmu dan lapau tempat memperluas wawasan melalui diskusi. Surau juga menjadi tempat lahirnya banyak ulama besar seperti Syekh Burhanuddin Ulakan, pelopor tarikat Syatariyah. Nah, nomor 3 ada masa pembaruan pendidikan Islam. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, banyak ulama Minang belajar ke Mekah, Mesir, dan Timur Tengah. Setelah kembali, mereka memperbarui metode pendidikan yang sebelumnya bersifat tradisional. Tokoh penting pada masa itu antara lain 1. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, 2. Haji Abdul Karim Amarullah atau Haji Rasul, 3. Mahmud Yunus, 4. Syekh Taib Umar. Mereka memperkenalkan sistem kelas, jadwal pelajaran, hingga metode belajar yang lebih modern dan terstruktur. Pada masa inilah lahir lembaga seperti Dinia School, Sumatera Tawalib, dan Sulamul Ulum. Syekh Ahmad Khatib pernah berkata, ilmu agama tidak hanya dihafal tetapi harus dipahami dan diamalkan. 4. Hubungan adat Minangkabau dengan pendidikan Islam. Kuatnya pendidikan Islam di Minangkabau tidak terlepas dari adatnya. Adat Minang dalam keseharian mengajarkan sopan santun, musyawarah, gotong royong, dan penghormatan kepada orang tua serta guru. Pepatah Minang mengatakan, nan tuwo dihormati, nan ketik dibimbiang. Dan juga pepatah yang terkenal, alam tak kambang jadi guru. Artinya, alam dan pengalaman hidup adalah sumber pelajaran yang tidak pernah habis. 5. Pendidikan Islam di era modern. Kini pendidikan Islam di Minangkabau berkembang melalui berbagai lembaga seperti madrasah formal, pesantren modern, rumah tahfiz, perguruan tinggi Islam seperti UIN, Imam Bonjol Padang, serta UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Meski bentuknya berbeda dengan surau masa lalu, tujuannya tetap sama, membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, dan beradat. Mahmud Yunus pernah menegaskan, pendidikan adalah usaha sadar membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berguna bagi masyarakat. 6. Tantangan dan upaya pelestarian. Saat ini, pendidikan Islam di Minangkabau menghadapi beberapa tantangan seperti menurunnya peran surau, pengaruh budaya luar, dan kurangnya minat anak muda terhadap ilmu agama mendalam. Namun, berbagai upaya terus dilakukan seperti mengaktifkan kembali surau, memperkuat pembelajaran agama, serta mencetak ulama dan guru yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Pepatah Minang kembali mengatakan kita syarat mengatur, adat memakai. Artinya syarat memberi pedoman, adat menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan, pendidikan Islam di Minangkabau adalah perpaduan harmonis antara adat dan agama.
Dimulai dari surau, berkembang melalui pembaharuan para ulama dan tetap hidup hingga kini dalam berbagai lembaga pendidikan modern. Sebagai warisan pendidikan ini bisa terus kita jaga dan kita kembangkan untuk generasi yang akan datang. Sekian presentasi pendidikan Islam di Minangkabau. Saya Muhammad Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.